Halo semua, selamat datang di Alenanya episode sekian. Hari ini kedatangan tamu yaitu Sarina, dan kita akan membahas soal gemuruh pergerakan buruh. Maksudnya gimana tuh? Nanti kita tanya-tanya Sarina. Sebenarnya akan membahas lebih pada bagaimana pergerakan buruh saat ini dan kemudian apa yang menjadi tantangan dalam pergerakan buruh gitu ya. Nah, sudah ada Sarina, sebentar saya coba ajak. Apakah sudah ada? Hai, waduh, udah lama banget gue gak ketemu lu, Sar. Iya, setahun kali ya? Setahun lebih kayaknya. Terakhir kita ketemu kapan sih? Yang di Manila itu, Di Manila ya. Abis itu November. kayaknya nggak sempat ketemuan. Tapi cuma sempat ini ya, WhatsAppan ya. Iya. Oke. Sar, kayaknya suara perlu gedean dikit deh. Oke, Gede nggak? suaraku kedengeran nggak? Ya, lumayan. Kedengeran. Udah. Ini headsetnya Oke. nggak bagus. Sama Sar. Hiking. Ini kayak dalam berapa bulan ini udah berapa kali ganti headset gue. Ini Rusak bu. lama, cuman mahal banget nyari yang kayak gini. Lumayan lah. Oke. Udah lumayan sih. Kalau dari gue juga cukup jelas. Udah. Oke. Gimana kabarnya, Sar? Kedengeran Baik. kalau dari aku? Baik. Oke. Sar, karena hari ini kan kita akan membahas soal buruh gitu ya, pergerakan buruh. Tapi sebelum kita mulai, boleh dong, Sarina, kenalan dulu sama teman-teman siapa dan sedang mengerjakan apa. Silakan, Sar. Nama aku Sarina. Aku tinggal di Bekasi ya, base-nya Bekasi. Aktivitas aku selama 8 tahun ini adalah organizer di Serikat Buruh. Gitu. Serikat Buruh aku namanya FSEDAR, Federasi Serikat Buruh Demokratik Rakyatan. Ini serikat masih baru, baru berdiri 6 tahun ya, baru 6 tahun. Dan kita sendiri juga baru aktif mengadvokasi itu kira-kira baru 4 tahun, 3 tahun terakhir lah. 3 tahun terakhir. Oke. Nah, ini nanti kita Advokasi harus hukum. advokasi Iya. hukum. Nah, ini ya harus diceritain nih sama Sarina, karena menurutku advokasi yang dilakukan FSEDAR itu luar biasa ya. Dimulai dari mencari pengetahuannya itu sendiri, mendapatkan pengetahuannya sendiri, dan kemudian mengadvokasi dengan ini ya, Sar. Kamu memanfaatkan situasi di mana kalau menjadi advokat itu bisa memiliki impunitas ya sebagai seorang advokat dalam melakukan kerja-kerja advokasi pada gerakan buruh, ya nggak? Iya, sebenarnya semuanya kalau seorang advokat itu sebetulnya memang dilindungi ya oleh undang-undang. Bukan cuman ketika mengadvokasi kasus buruh, tapi semua kasus gitu. Kalau untuk kepentingan kliennya. Nah, kita melihat sebetulnya itu kenapa kami dulu mau fokus ke advokasi, sebetulnya bukan karena adanya imunitas itu ya, bukan itu dulu. Memang dulu waktu aku pertama kali gabung ke gerakan buruh, dulu kan aku lama banget ya di aktivis mahasiswa, itu lama, itu sudah sekitar 6 tahun. Jadi aku tuh sebenarnya udah gak asing lagi dengan aktivisme lah, demonstrasi, kemudian diskusi dan segala macam lah, dan banyak mengasah, banyak belajar gagasan-gagasan kritis lah. Cuman ketika aku udah 6 tahun melakukan itu, kemudian aku lulus, aku wisuda gitu kan, kuliah, terus aku berpikirnya kok aku mau ngapain lagi gitu kan, masa kuliah selesai aktivitas kayak gini juga selesai. Kemudian aku ingat memang aku dipanggil sama teman masuk ke serikat buruh, ya aku mau aja karena itu memang udah sesuai dengan apa yang sudah aku lakukan sebelumnya. Nah, ketika aku di serikat buruh itu selama setahun ya, serikat buruh metal waktu itu di Bekasi juga, aku melihat bahwa advokasi itu punya posisi yang strategis kan. Dulu kan kerjaan aku tuh banyak kan kampanye ya, sebenarnya sampai sekarang juga kebanyakan kampanye sih. Juga itu mungkin karena background aku, memang aku kuliahnya komunikasi ya dulu, dan juga konsentrasi yang aku ambil itu adalah kehumasan atau public relations.
aktivis serikat buruh, aku melihat bahwa ternyata salah satu fungsi peranan dan jabatan yang strategis itu adalah bagian advokasi, karena ini terkait dengan memang buruh itu kan selalu mengalami masalah gitu, selalu mengalami kasus kan. Selalu ada kasus dan buruh itu selalu membutuhkan yang namanya pembelaan. Memang juga salah satu tujuan utama kenapa serikat buruh didirikan, serikat buruh itu ada, eksis, ya memang untuk membela kepentingan buruh dan keluarganya ya. Jadi pembelaan, aspek pembelaan itu sangat penting. Sebenarnya advokasi itu sangat luas ya kalau kita pahami. Apapun yang kita bela, bagaimanapun caranya, dengan cara yang nggak harus selalu melalui advokasi hukum gitu, nggak selalu harus melalui prosedur yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya kita juga melakukan riset, kemudian kita memberikan hasil riset kita kepada pemegang kebijakan. Kemudian juga kita misalnya kita juga bahkan yang sangat sederhana, misalnya kita menuntut pengesahan RUU PKS di media sosial gitu. Misalnya ya di media sosial kita menyuarakan itu gitu, kita berkampanye di media sosial. Sebenarnya kita juga sedang membela sesuatu gitu. Cuman kan memang advokasi itu kemudian bisa dieksekusi secara lebih konkret itu biasanya kalau itu advokasinya hukum kan. Semuanya berkaitan dengan hukum. Apakah kita menuntut satu penegakan suatu undang-undang tertentu, suatu regulasi tertentu, dalam hal ini tentu regulasi ketenagakerjaan yang banyak kami tuntut untuk ditegakkan, ataukah kita mau adanya undang-undang baru gitu yang lebih progresif, undang-undang baru yang lebih inklusif untuk membela kepentingan kelompok marginal ya, termasuk buruh di sini. Nah, kami melihat waktu itu aku melihat bahwa proses advokasi sangat penting kan, dan juga masih kurang perempuan waktu itu. Aku melihat sangat aku selalu melihat bahwa dunia serikat buruh itu sangat maskulin ya. Itu dunia serikat buruh itu sangat maskulin, dan justru itu menjadi kekurangan kalau terlalu maskulin gitu kan. Seharusnya kan banyak perempuan juga. Dan perempuan itu nggak cuma duduk dalam posisi-posisi yang posisi-posisi pinggiran gitu atau pelengkap. Misalnya kecenderungan jadi bendahara, bahkan jadi bendahara juga kayaknya makin sedikit gitu, biasanya jadi administrasi kan. Atau di bagian, kalau misalnya di salah satu ciri serikat buruh itu kan strukturnya bengkak ya, strukturnya bengkak. Jadi misalnya ada presiden, ada wakil presiden, itu wakil presiden itu bisa 8 gitu kan. Atau sekretarisnya itu ada sekretaris umum, wakil sekretaris 1, wakil sekretaris 2 ya, mungkin sampai 8 juga bisa itu. Nah, biasanya perempuan itu di bagian wakil-wakil itu, dan itu juga nggak terlalu banyak. Nah, kemudian karena aku melihat bahwa posisi advokat ini strategis, jadi bagian advokasi yang strategis, kenapa enggak kita kemudian maju ke situ gitu kan, mempertajam itu. Nah, waktu itu aku ingat pada masa-masa awal waktu itu 2014 itu, 2014 sampai 2017 itu adalah masa-masa belajar. Jadi waktu itu aku banyak berusaha mempelajari kasus-kasus. Nah, waktu itu cara menjadi belajarnya itu adalah aku jadi kayak semacam jurnalis warga gitu. Kalau ada kasus aku datang, aku tanya sama buruhnya itu, terus aku muat di website. Jadi dari kayak kampanye gitu, kerja jurnalistik, kemudian berubah menjadi advokasi. Nah, memang dalam proses itu aku nggak cuma ngambil pengetahuannya, tapi juga aku harus sekolah kan, karena kan sekarang kita kalau mau jadi seorang pengacara misalnya, jadi seorang pengacara kita kan harus S1 hukum ya, jadi aku harus kuliah lagi. Nah, waktu itu aku kuliah gitu, dan juga buruh-buruh yang sepakat dengan konsep ini itu juga kuliah kan, kuliah lagi, dan ya ada yang teman-temanku itu udah lumayan lah mereka menjadi pengacara kan. Cuman kan memang kemudian kembali lagi gitu kan ke orangnya. Ini juga harus aku tekankan, nggak lantas juga wah banyak udah buruh jadi pengacara kemudian persoalan buruh itu selesai. Kita tuh kembali lagi ke orangnya, karena kan justru menurut aku keberpihakan kita itu kan diuji ketika kita udah punya sesuatu gitu, katakanlah privilege tertentu ya, keistimewaan tertentu. Misalnya kita seorang advokat, kita bisa beracara di pengadilan. Ya aku melihat itu sebagai satu keistimewaan kan yang nggak banyak dipunyai oleh banyak orang lain. Nah, jadi disitulah sebetulnya kita diuji, apakah misalnya ketika dalam proses itu, ketika kita sudah mencapai itu, apakah kita masih konsisten gitu kan dengan apa yang kita perjuangkan. Ya mungkin seperti itu sebenarnya sih. Oke, Sar, ini menarik sebenarnya. Ini pertanyaan agak meloncat ya, karena tiba-tiba langsung membahas soal advokasi gitu.
harusnya kita mulai dari yang paling awal banget gitu ya. Tapi mungkin banyak teman-temanku itu tidak bergerak di isu atau aktivisme gitu ya. Jadi mungkin aku akan mulai dari pertanyaan paling sederhana. Siapa itu buruh? Dan kenapa mereka harus bergerak? Sebenarnya Mungkin buruh dari itu, itu dulu. nah buruh itu secara sederhana sebenarnya adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain dan menerima upah gitu. Jadi ada hubungan pengupahan di situ kan. Selama orang ini bukan pemilik gitu dan menerima upah itu sebenarnya buruh. Cuman kan kategori buruh ini kan ada bermacam-macam kan. Secara garis besar itu dibagi lagi menjadi buruh kerah putih dan buruh kerah biru misalnya. Buruh kerah putih itu buruh yang mengerjakan biasanya adalah buruh yang mengerjakan di bagian office, bagian perkantoran gitu kan. Kalau buruh kerah biru ini kebanyakan yang biasanya kerja berhadapan dengan mesin-mesin atau buruh manufaktur kan. Nah, memang pembagian seperti ini sudah ada. Kemudian juga ada yang dikenal gitu secara kritis melihat bahwa buruh itu ada aristokratnya. Jadi ada memang segelintir orang-orang upahan yang digaji, yang diupah untuk menjalankan fungsi-fungsi manajerial dan pengawasan. Nah, fungsi manajerial dan pengawasan ini biasanya lebih sedikit. Kita lihat misalnya di jajaran manajer atau bagian HRD lah ya, Human Resources Development. Di situ menjalankan sebetulnya fungsi-fungsi pengawasan. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengawasi mayoritas buruh yang lain gitu. Jadi ada jadi pemilik modal itu menggaji buruh-buruh segelintir buruh-buruh di bagian buruh-buruh yang menjalankan fungsi pengawasan itu untuk mengawasi buruh-buruh mayoritas buruh yang lain. Tapi kan sebetulnya ya sehingga banyak yang orang berpikir bahwa buruh itu kerjanya pasti kerja kasar kan. Pasti begitu. Pasti kerja kasar. Pasti buruh itu kayaknya lapisan yang paling terbawah lah kan. Bahkan ada yang misalnya gue nggak buruh, gue karyawan gitu, nggak mau dibilang buruh, saya ini karyawan gitu kan, nggak mau. Nah sebetulnya apa ya, karena memang buruh yang kecenderungannya lebih progresif ya, sebenarnya progresif itu bisa dicapai dalam banyak hal ya, dalam berbagai cara ya. Ada orang yang mencapai kesadaran yang lebih progresif dengan kondisi. Misalnya buruh yang aku bilang tadi, buruh kerah biru, karena dia mengalami eksploitasi, upahnya kebanyakan adalah UMK, ngepas gitu di upah minimum. Kemudian juga mereka mengalami kondisi kerja yang buruk. Biasanya kan buruh-buruh kelas operator ya, yang berada paling bawah gitu, yang berhadapan langsung dengan mesin, buruh-buruh kerah biru. Nah, mereka bisa mencapai kesadaran yang lebih progresif itu karena mereka terlibat di serikat, karena mereka punya masalah yang harus dipecahkan oleh serikat, sehingga mereka terlibat dalam proses perjuangan dan perlawanan itu. Tapi ada juga buruh yang mungkin dia bukan buruh semacam itu, mungkin dia kerja kantoran, gajinya lebih baik, upahnya jauh lebih baik, mungkin upahnya bisa 5 kali UMK, tapi dia juga bisa berpikir progresif bahwa seharusnya ada sistem kita itu harus diubah, sistem ekonominya harus lebih baik. Itu karena mungkin banyak membaca gitu kan, karena dia punya waktu luang yang lebih, dia mungkin bisa mengakses buku-buku yang kritis, atau mungkin dia ngeliat di YouTube, atau dia ngikut kuliahnya siapa gitu di YouTube, atau apalah yang dia lihat, atau dia mungkin ngelihat kondisi sosial walaupun bukan kondisi sosial dia sendiri, tapi orang lain, dan dia menggunakan jembatan yang namanya empati, itu juga bisa menjadi progresif. Jadi ada banyak jalan menuju kesadaran buruh dalam konsep yang progresif itu tadi. Nah itu sih yang sebenarnya buruh. Tapi kalau mau dilihat buruh itu siapa, ya sebetulnya semua orang yang bekerja dan menerima upah. Itu. Oke. Pertanyaan sambungannya tadi adalah kenapa buruh harus bergerak gitu? Kenapa kita membutuhkan pergerakan ya, pergerakan buruh gitu? Apa yang sebenarnya diperjuangkan kalau kita ngomongin gerakan dari buruh? Sebenarnya itu buruh itu sebetulnya berjuang itu adalah satu keharusan. Kenapa? Ini bukan, banyak yang mungkin pikir kenapa sih buruh harus berjuang? Kenapa nggak diem aja gitu kan? Kalau pengusahanya baik, semuanya juga akan beres gitu kan? Atau juga bisa minta aja gitu. Kenapa harus ada demo, mogok dan segala macam? Sebetulnya begini ya, itu datang dari kondisi gitu. Jadi kondisi objektif yang kebanyakan nggak bisa ditawar kan. Jadi memang ada satu kondisi, kita kan hidup dalam satu sistem ekonomi yang ada hukum besinya.
Kita bilang kapitalisme. Kapitalisme itu ada hukum besinya. Hukum besinya itu kalau seorang pengusaha mau mau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, bahkan mau survive, mau hidup, itu harus melakukan eksploitasi gitu. Dan karena mereka juga berkompetisi melakukan eksploitasi di antara sesamanya, sehingga itu bisa sehingga pasti akan melakukan eksploitasi kan, eksploitasi yang berlebihan. Nah, sebenarnya ketika kita memperjuangkan perbaikan kondisi kerja, kita dalam posisi masih menerima eksploitasi itu. Cuman bahasanya janganlah terlalu berlebihan gitu kan. Janganlah sampai buruh itu nggak bisa berkembang biak kan, atau sampai kecelakaan kerja, sampai keguguran gitu kan, sampai sakit-sakitan, sampai kena penyakit berat. Ambillah keuntungan gitu kan. Ininya ya, ilustrasinya. Oke, pengusaha bisa ngambil keuntungan, tapi janganlah buruhnya sampai terpuruk banget gitu kan. Gitu. Jadi upahnya harus diperbaiki, kemudian kondisi kerjanya harus lebih baik, tunjangannya harus ada, status kerjanya. Jangan sampai ada eksploitasi gitu kan. Kalau eksploitasi kita bilang, sebetulnya ketika kita masuk dalam hubungan pengupahan, itu adalah hubungan eksploitasi sebetulnya. Konsepnya begitu. Ketika misalnya kita menjadi buruh nih, kita sebenarnya dieksploitasi kok. Kenapa? Karena kita bekerja dan sebagian besar hasil kerja kita itu diambil oleh pemilik modal karena dia pemiliknya gitu kan. Karena buruh ini adalah karena pengusaha itu adalah pemiliknya. Jadi ada eksploitasi di situ. Karena nggak semua bagian kerja itu kita ambil. Nah, ketika serikat buruh tujuannya apa? Tujuannya adalah jangan eksploitasi itu menjadi berlebihan. Kalau menghilangkan eksploitasi sama sekali enggak sebetulnya. Karena nggak mungkin gitu ya. Kalau dari penjelasan kamu enggak hilang eksploitasi itu. Kalau kita masuk dalam hubungan pengupahan, pasti itu eksploitasi kok. Karena upah itu sebetulnya adalah bentuk dari adanya eksploitasi itu. Di sini gini enggak? Jadi seorang buruh itu bekerja kan. Jadi seorang buruh itu bekerja menghasilkan nilai. Jadi itu biasanya paling kelihatan kalau di manufaktur. Pengusaha misalnya punya modal sekian kan, punya modal, katakanlah modalnya itu sekian. Itu kan ketika buruh berproduksi, modalnya itu kan berubah menjadi penjualan. Kemudian ada profit. Ada profit di situ kan. Buruh juga ada upah buat dia. Nah, sebetulnya yang menghasilkan profit itu kan adalah buruh. Nilai itu kan dari buruh, profit itu ya. Mungkin ada yang bilang enggak, pengusaha juga bekerja, berpikir gitu kan. Mungkin ada atau yang menjadi pemilik modal kan. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin modal, itu berarti iya, tapi ada eksploitasi kok. Pasti kalau dalam hubungan pengupahan pasti ada eksploitasi. Cuman yang ingin dicapai itu adalah jangan sampai eksploitasinya berlebihan. Ada yang suka bilang kayak begini, kalau gitu buruh nggak usah demo-demo segala macam, jadi pengusaha aja gitu kan. Sebenarnya saya setuju loh ide itu gitu kan. Saya setuju ide itu sebenarnya, bahwa buruh itu sebenarnya harus memiliki sendiri alat produksinya gitu kan, harus menjadi pengusaha kan. Cuma kan persoalannya adalah kalau kita saya setuju dalam konsep bahwa buruh itu harus memiliki alat produksi. Sebenarnya kan pengusaha itu kan pemilik, maksudnya pemilik alat produksi kan, maksudnya begitu. Nah, sebenarnya saya setuju bahwa memang buruh harus memiliki alat produksi. Cuman kalau yang dipahami orang selama ini adalah buruh harus memiliki modal sendiri, memiliki alat produksi sendiri, bekerja sendiri dan mempekerjakan orang lain. Karena di dalam kapitalisme, kalau orang mau jadi kaya, kita harus mempekerjakan orang lain. Nah, kalau mau menjadi kaya, lebih kaya daripada yang lain, kita harus mempekerjakan orang lain, dan kita harus menyediakan sarana produksi dan mengambil hasil kerja orang lain. Itu sudah hukum besinya gitu. Nah, tapi saya setuju bahwa buruh itu harus jadi pengusaha. Artinya maksud saya di sini jadi pengusaha artinya memiliki alat produksi sendiri. Nah, itu mungkin bisa dicapai dengan koperasi. Kan belum ada konsep misalnya kalau kita ngelihat kan pengusaha itu kita selalu ngelihat sedikit. Gimana misalnya kalau satu pabrik pemiliknya katakanlah 1.000 orang, kan bisa saja kalau ada manajemennya kan bisa seperti itu kan. Kalau buruhnya misalnya dimiliki oleh 1.000 orang, cuman memang itu harus punya syarat produktivitas namanya. Karena seseorang itu harus produktif juga gitu kan, harus produktif. Karena nggak bisa kita menjadi pemilik itu kemudian jadi malas. Di situ ini konsep produktivitas. Ini ada yang mungkin dibicarakan di lain kesempatan ya. Tapi itu kembali ke hukum besi itu. Karena setiap pengusaha itu akan berlomba-lomba untuk meningkatkan profitnya.
atau untuk mempertahankan margin profit tertentu. Rata-rata ya data supply chain itu menunjukkan bahwa rata-rata pengusaha supply chain itu rantai pasokan ya. Jadi kita misalnya kita pegang HP misalnya kan, HP ini kan nggak diproduksi satu pabrik, ini ada komponen kan di dalam sini. Nah di dalam komponennya itu diproduksi oleh berbagai pabrik yang berbeda. Kemudian itu kebentuk rantai lah, rantai yang menunjukkan bahwa ini rantai saling hubungan, bahwa untuk menghasilkan satu ini itu dibilang rantai supply chain. Nah, dalam rantai itu, dalam rantai supply chain itu, pengusaha itu margin keuntungannya rata-rata berkisar 30 sampai 40%. 40% itu ada teorinya lagi, itu ada manajemen supply chain yang mempelajari itu, bahwa itu bisa dicapai segitu dengan syarat ini, dengan syarat. Tapi rata-rata memang 20 sampai 30%. 30% itu adalah rata-rata. Nah, jadi seorang pengusaha ketika misalnya kalau mau eksis di pasar, itu harus margin keuntungan segitu. Kalau misalnya nih kamu memproduksi, kamu misalnya buruh lampu, pengusaha lampu, kamu menghasilkan lampu. Kalau margin keuntungan kamu cuma 5%, sementara kompetitor kamu bisa 30%, pasti kalah yang 5% itu. Karena yang punya margin keuntungan 30% itu bisa melakukan banyak hal. Mungkin dia bisa iklan, dia bisa lobby sana sini gitu kan. Dia bisa bikin konsep, bisa nyewa konsultan segala macam untuk melakukan inovasi. Bahkan dia bisa mendatangkan mesin baru dan segala macam. Nah, artinya apa? Artinya ada hukum besi di situ. Seorang pengusaha mau nggak mau gitu kan, suka nggak suka, dia harus bagaimana caranya profitnya itu harus tinggi. Profitnya itu harus sesuai margin supaya dia nggak jatuh, nggak kalah dalam kompetisi. Aku kasih contoh begini, di perusahaan itu kan sebenarnya kan dalam undang-undang kita kan udah ada ya sebelum ada omnibus law ini. Sebelum ada omnibus law ini sebenarnya outsourcing misalnya, outsourcing itu kan dibatasi ya. Outsourcing itu dibatasi cuman boleh di 5 bidang pekerjaan, dan itu 5 bidang itu adalah bagian penunjang semua. Nah, tapi banyak pengusaha melanggar itu menggunakan outsourcing di semua bagian produksi mereka. Ya tentu saja mereka melanggar, ya biasanya juga TST lah, tahu sama tahu dengan disnaker, cuma disnaker juga saling lirik saja, itu sudah sering kejadian seperti itu. Atau mereka melanggar dan mereka konsekuensinya adalah mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar kan? Karena mereka bisa melanggar, artinya mereka bisa lebih murah menggunakan buruh yang lebih murah, buruh outsourcing itu lebih murah dan lebih gampang diawasi. Akhirnya perusahaan lain pun harus menggunakan hal yang sama, harus menggunakan outsourcing juga. Apalagi kalau misalnya kompetitornya sejenis. Kenapa? Karena kalau si perusahaan lain mendapatkan kesempatan atau cara tertentu untuk meningkatkan profit, sementara perusahaan yang ini mainnya fair, itu nggak bisa dia. Yang akan bisa bertahan ya di rimba. Iya. Di rimba yang seperti itu. Okay. Rimba yang seperti itu. Nah, kesalahannya pemerintah itu adalah kenapa pelanggaran-pelanggaran itu justru dinormalisasi dengan omnibus law. Kenapa justru bukan hukumnya itu yang ditegakkan. Kan pemerintah sepertinya cuma cari gampangnya saja. Ya sudah, kalau banyak dilanggar ya udah legalkan saja. Seperti itu kan. Jadi seperti itu. Ya sudah, kalau banyak dilanggar, kalau cuma 7% pengusaha yang bisa bayar pesangon selama ini, ya udah pesangon dikurangi saja gitu kan. Bukannya enforce gitu agar perusahaan-perusahaan yang naik tidak sesuai itu mau membayar pesangon. Seharusnya kan kalau orang berinvestasi, seharusnya kan memang pesangonnya itu sudah dibudgetkan kan. Seharusnya sejak awal. Cuman kan ini tidak seperti itu. Dan omnibus law itu kan tujuannya sebenarnya untuk menyelamatkan usaha-usaha kecil lah supaya berkembang segala macam. Tapi kan pada prakteknya itu dipakai kok oleh banyak perusahaan lain yang bukan UMKM sekarang. Karena dia sebenarnya dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang sebenarnya bukan target beneficiary-nya ya, tapi mereka menggunakan itu gitu. Aku nggak kebayang nih UMKM sekarang. UMKM sekarang mereka berpikir, oh gue dapat kemudahan segala macam. Oh tunggu dulu, perusahaan yang lebih besar daripada kamu juga mendapatkan kemudahan yang sama loh, bahkan lebih mudah mungkin. Jadi kamu mungkin nggak bisa bersaing juga sama perusahaan-perusahaan yang lebih besar itu. Jadi mungkin UMKM juga akan mati gitu kan. Karena sebenarnya saya pikir UMKM itu sebenarnya cuma alibi. Saya bukan anti UMKM ya. Saya setuju kalau UMKM itu harus ada cara untuk memajukan UMKM. Tapi
kalau ngelihat Omnibus Law sekarang ini bukan memajukan UMKM, malah saya pikir nanti hasilnya UMKM juga akan dimatikan oleh perusahaan-perusahaan yang lebih besar karena dalam kompetisi itu. Nah, karena ada kompetisi itu, tadi kita kembali ke soal kenapa buruh harus berserikat. Maka buruh pun ketika mau mempertahankan haknya agar nggak jatuh terlalu rendah, harus memiliki serikat buruh. Nah, itu sudah terbukti kan. Kenapa kita melihat kalau di Indonesia kan konsep serikat buruh ini sebenarnya adalah konsep yang saya pikir belum terlalu masih belajar gitu. Kita sebenarnya kan kebebasan berserikat itu kan baru 23 tahun ya, hampir 23 tahun kan. Coba kalau kita bandingkan misalnya dengan serikat-serikat buruh yang di Eropa, itu kan sudah ratusan tahun lebih. Bahkan mereka sudah bisa misalnya masuk ke menjadi bertransformasi menjadi partai, bisa mempengaruhi kebijakan, ya entah hasilnya itu seperti apa, tapi paling tidak yang bisa kita lihat di negara-negara yang serikat buruhnya kuat, bahkan memiliki partai buruh, itu biasanya jaminan sosialnya lebih baik gitu. Jaminan sosialnya lebih baik kan. Karena kan sebenarnya untuk meningkatkan kehidupan buruh kita nggak boleh berpikir cuma naikkan upah gitu. Jadi jangan berpikir upah saja. Mau upah juga 10 juta, kalau misalnya pendidikan mahal, kesehatan mahal, walaupun ada BPJS, tapi banyak penyakit, tapi itu lambat. Tapi itu banyak prosedurnya lumayan berbelit dan suka full rumah sakit dan segala macam, banyak lah masalah-masalah di lapangan. Jadi kan sama aja, walaupun orang misalnya punya upah 10 juta pun, tapi kalau semua mahal, yang penting-penting pendidikan tinggi mahal. Sekarang kan tuh pendidikan tinggi mahal kan. Walaupun kita bilang, kan ada pendidikan dasar 12 tahun, pendidikan dasar 9 tahun Mana itu cukup gratis. gitu ya. Iya, mana cukup. Sekarang orang sudah harus punya ijazah S1 semua. Jadi banyak gitu yang perumahan mahal kan. Perumahan mahal, kemudian juga itu bisa, kemudian juga orang akhirnya kelihatannya hidupnya baik, tapi semua utangnya di bank tuh banyak gitu loh. Jadi punya banyak sekali utang gitu. Bahkan utangnya di berbagai aplikasi marketplace juga bisa banyak kan. Nah, artinya sebetulnya memang jaminan sosial itu harus diperkuat. Nah, biasanya kalau di negara-negara yang serikat buruhnya kuat gitu, yang udah modern dan udah punya tradisi perjuangan yang lama, itu pada umumnya jaminan sosialnya bagus, jaminan sosialnya lebih kuat. Bahkan terakhir mereka sudah memikirkan namanya universal basic income misalnya. Walaupun dulu itu suka ditolak kan, karena itu kayak ngasih uang gratisan ke warga negara. Orang misalnya kalau di Swiss nggak mau, dulu kan beberapa kali direferendumkan, nggak mau gue dapat uang gratisan, kalau mau dapat uang ya harus kerja kan gitu. Banyak juga yang bilang oh enggak, di negara-negara itu karena ininya tinggi, taxnya, pajaknya besar, kan ada yang bilang begitu. Tapi di negara kita juga mau ngejar pajak besar itu kan nggak bisa, karena ada korupsi, pengempelangan pajak itu besar dan segala macam. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat itu kemudian menjadi tidak mungkin kan? Karena memang nggak ada kekuatan progresif yang bisa mengawasi, yang bisa memberikan kontrol. Nah, kalau di negara-negara serikat buruhnya kuat, yang serikat buruh yang awalnya cuman membela kepentingannya sendiri di satu pabrik, itu bisa bertransformasi menjadi satu kekuatan politik yang cukup besar, dan bahkan bisa mengajak lebih banyak kelompok untuk bergabung ke situ, dan bisa menghasilkan satu perubahan yang lebih besar, dan itu di level kebijakan, karena memang itu bisa berpartai dan segala macam lah. Nah, itu sebenarnya kenapa orang harus berserikat. Bahkan saya tidak pernah melihat jadi dari kepentingan kita yang sangat sederhana, misalnya kita di PHK atau kemudian kontrak kerja kita bermasalah atau kemudian upah kita nggak dibayar, serikat buruh bisa menjadi alat untuk membela kepentingan buruh. Kemudian sampai dengan kemudian yang kedua, serikat buruh itu adalah sekolah. Ini yang sering dilupakan orang ya, sehingga orang menganggap bahwa serikat buruh itu serikat buruh itu klinik. Banyak yang bilang ini klinik. Kalau sakit baru ke situ. Padahal serikat buruh itu adalah sekolah. Ya, jadi serikat buruh itu harus memiliki program edukasi yang kuat. Nah, ini yang aku lihat jarang banget, yang tidak terlalu. Aku banyak mengkritik program-program edukasi serikat buruh ya, termasuk serikat buruh. Aku juga kalau misalnya kita udah nggak ada pendidikan lagi, tuh aku udah kayak cacing kepanasan lah. Ini mau jadi apa gitu lah kalau kita nggak punya pendidikan, nggak punya program pendidikan. Nah, karena dari program edukasi inilah yang akan melahirkan aktivis-aktivis buruh. Jadi sebetulnya aktivis-aktivis buruh yang punya kapasitas
yang nanti akan menjadi agen-agen perubahan. Jadi agen-agen perubahan itu bukan mahasiswa saja ya, tapi buruh juga gitu. Kemudian sampai dengan bisa berjuang sampai ke level politik. Nah, ini sudah banyak terjadi di negeri-negeri lain yang gerakan buruh, yang serikat buruh dan gerakan buruhnya itu kuat. Sehingga jaminan sosialnya pun kuat. Itu sebenarnya kenapa kita butuh serikat buruh. Dan PR kita banyak karena kita baru menggunakan kebebasan berserikat itu baru 23 tahun. Dan itu nauzubillah banget ya, kalau aku lihat di media sosial, di media itu serikat buruh itu didemonisasi kan. Betul. Jadi ada kayak demonisasi gitu. Karena kita tahu bahwa narasi itu dikuasai oleh orang-orang yang memiliki modal. Kemudian juga media-media yang ada itu adalah konglomerasi media semuanya kan. Jadi walaupun misalnya katakanlah jurnalisnya memiliki kesadaran proletariat gitu misalnya, atau seorang aktivis serikat mau menulis berita pun itu kan pasti harus masuk ke ruang redaktur, kemudian akan diedit lah, segala macam lah. Jadi ya ini aku lihat selama ini yang terjadi adalah serikat buruh itu didemonisasi gitu. Malah belakangan banyak sekali serangan-serangan ke serikat buruh maupun ke aktivis buruh. Itu yang ini. Menarik sih, Sar. Maksudnya jawaban yang kamu berikan itu touching very vital points ya dari apa yang menjadi pergerakan buruh itu sendiri gitu. Yang menarik itu tadi, salah satu yang menurutku ya paling menarik dari statementmu itu adalah yang di awal tadi, yang kamu bilang bahwa nggak mungkin kalau sistem atau situasi kerjanya itu masih dalam bentuk pengupahan, nggak mungkin nggak ada eksploitasi di situ. Itu menurutku adalah poin yang sangat menarik sekali. Karena berarti kalau kita mau mengubah, bukan hanya mengubah jaminan sosial yang mencukupi para buruh, kalau ingin mengubah supaya tidak eksploitatif ya, itu berarti perubahannya nggak cuma berhenti pada jaminan sosial aja gitu kan. Harus secara menyeluruh gitu, dalam artian harus mengubah kapitalisme yang sebenarnya udah kadung ya, kayaknya nggak akan ada, nggak tahu ya, so far kayaknya perubahan dari kapitalisme menjadi tidak kapitalisme itu masih utopis ya saat itu ini. Masih utopis. Ya itu juga menarik sebenarnya dibicarakan ya, cuman ya itu menarik dibicarakan, cuman aku pikir nggak akan sampai ke sangat ideologis seperti itu ya. Tapi sebenarnya itu harus dibicarakan, ya tapi itu sebenarnya harus dibicarakan karena aku juga setuju sebetulnya. Di kami itu ada pelajaran ekonomi politik ya. Kita sering belajar bersama buruh, kita melihat bahwa ada dua model ketika kita menghadapi kapitalisme. Model pertama adalah kita sosial demokrat saja. Sosial demokrat itu apa? Kapitalisme tetap eksis, tapi harus memberikan bagian yang lebih banyak gitu kepada publik gitu kan. Bukan kepada buruh saja loh. Banyak orang kan ada yang berpikir begini, itu kan modal saya, itu kan modal dia, terserah dia dong mau ngapain gitu kan. Kan itu pikiran logikanya simplistis banget dan nggak benar gitu. Ketika sebuah pabrik berdiri di satu lingkungan tertentu, itu dia berada di tengah-tengah manusia yang lain dan dia mempengaruhi manusia yang lain. Pabrik itu mempengaruhi kualitas orang, kualitas udara, mempengaruhi kualitas tanah, kualitas air, kebisingan kan. Kemudian ketika memproduksi, mendistribusikan barang, menjual barang, kita menggunakan barangnya, kita merasa begitu berterima kasih. Coba kita lihat sampahnya itu pakai plastik kan, dan nggak akan kayaknya jutaan tahun pun nggak akan terdekomposi kan, nggak akan jadi kompos tuh. Nah jadi nggak akan terurai plastik itu. Jadi ada biaya sosial. Kok bisa gitu loh, orang seenak-enaknya misalnya dapat profit yang sangat besar, bahkan bisa menjadi bertambah kaya. Kita tahu gap ketimpangan sekarang itu sangat-sangat tajam sekali. Bahkan di COVID ini banyak yang jadi tambah kaya gitu kan. Bahkan di Indonesia ini data Oxfam 2017-2016 itu mengatakan bahwa kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia itu sama dengan kekayaan 100 juta orang termiskin gitu. Jadi gapnya sangat tinggi, gapnya sangat timpang. Bagaimana mungkin dampak-dampak lingkungan dari kapitalisme itu, dampak-dampaknya itu disosialismekan lah kepada publik, kepada orang, tapi keuntungannya itu diprivatisasi,
jadi milik pribadi. Hmm. Kecuali Oke. misalnya aku kadang kesal ya, aku bilang, kecuali misalnya tuh pabrik bisa ditutup, udaranya nggak keluar, airnya nggak keluar, jadi dia dibuat Tidak eh, mempengaruhi terisolir warga dari, setempat gitu ya. iya, dari orang lain lah kan, terisolir dari orang lain, terisolir lah dari dunia kan, karena bahkan dia nggak, bahkan ketika asapnya ke udara itu juga lapisan, eh, itu juga polusinya kan bisa membuat pemanasan global dan segala macam. Jadi memang sistemik gitu, mempengaruhi semua orang. Nah, tapi lucu Mhm. ketika biaya sosialnya ditanggung ke kita, kemudian ketika kita bilang berikan hasilnya lebih banyak ke publik, ke buruh, ke pekerjanya dan ke masyarakat. Oh nggak bisa, ini punya saya, kan modalnya modal saya. Gitu. Jadi, Oke, jadi ampasnya seperti itu. untuk publik, profitnya untuk saya, gitu ya Iya, konsepnya. nah seperti itu dan makanya kemudian konsepnya adalah berikan lebih banyak ke publik. Kenapa? Karena harus ada rehabilitasi, harus berikan lebih banyak dalam bentuk pajak kepada negara agar negara bisa kompensasi itu bisa dibuat dalam bentuk kebijakan yang lebih pro pada publik. Jadi banyak itu sosial demokrat seperti itu kan. Sosial Nah, demokrat satu itu lagi. kalau kami bilang Belum ya? bagi dikit lagi dong gitu kan. Jadi kalau kita dikasih cuman cuma 50, tambahin lah jadi 60 gitu kan gitu. Nah, satu Kenapa lagi jadi itu adalah nawar? ya jadi harus lebih banyak gitu, Oke. bagi dikit lagi gitu, lebih banyak. Eh, terus yang satu lagi itu adalah em, bahwa semua alat-alat produksi itu disosialisasikan menjadi milik publik gitu. Hmm. Ya ibarat Alatnya kata ya. alatnya, karena itu kan yang kapitalnya gitu, alatnya. Karena itu kan yang menjadi dasar pemilikannya gitu, alatnya, Mhm. alat-alat produksinya. Oke. Cuma kan memang Berarti, kapital yang hmm. alatnya. Terus ya terus. Nah, cuman memang itu yang paling banyak sekarang, yang orang pet yang paling banyak, jalan yang paling banyak diambil itu adalah sosial demokrat. Nah, itu misalnya seperti negara-negara di Skandinavia. Cuman sosial demokrat ini punya kelemahan. Kita ngelihat negara makmur, kita ngelihat negeri-negeri makmur di Eropa sana. Tapi sebenarnya kan kemakmuran mereka kan dibangun, dialihkan ke dunia ketiga ya, ke negeri-negeri yang berkembang ini. Bahkan sampahnya pun diekspor ke sini gitu kan. Nah, Perlu jadi kita bahas seperti sampai itu. sejauh itu? Ya kita bahas sampai Perlu sejauh itu. kayaknya. Nah, jadi itu ada memang yang kedua itu adalah disosialisasikan, disosialisasikan agar produksi itu semuanya menjadi milik publik sehingga penggunaannya pun dikontrol, distribusinya pun dikontrol. Karena memang sekarang problem sekarang itu adalah bukan lagi problem produksi loh. Sekarang tuh produksi itu sudah sangat, mesin-mesin yang ada sekarang pun itu sudah sangat-sangat mencukupi untuk memproduksi teknologi sekarang ya, untuk memproduksi berbagai macam kebutuhan manusia dan untuk semua manusia. Cuman yang problem sekarang itu adalah distribusinya, Ya. distribusinya kan uh, itu tidak bisa untuk semua orang, nggak bisa untuk semua orang kan, karena problemnya ada di distribusi. Nah, itu yang selalu kami jelaskan dalam ekonomi politik gitu. Tapi dalam perjuangan ke sana itu kita tetap mengerjakan dua aspek ini gitu. Maksudnya saya nggak mau juga jadi kalau ditanya kamu setujunya yang mana, Sir? Ya saya sebenarnya kalau ada Antara yang satu paling dua. baik, yang paling baik ya saya setuju. Misalnya saya setuju sosialisme gitu kan. Kita harus cari cara lah. Itu kan utopis segala macam. Ya mungkin konsep besarnya bukan salah, manajemennya yang mungkin belum ketemu atau problemnya di mana atau pemilik modalnya memang nggak mau gitu kan. Harus mungkin ada langkah apa, kita belum. Jadi dicarikan caranya gitu. Tapi kalau misalnya dalam perjalanannya, kami kan banyak mengadvokasi itu kan sebetulnya juga bentuk sosial demokrasi kan. Jadi kayak cara-cara sosial demokrat. Jadi kita kayak masih minta lebih bagian lebih besar gitu. Dan itu pun kita jalani gitu kan. Karena nggak mungkin ya udah ya buruh ya, kita sosialisme aja. Terus akhirnya kita nggak mengadvokasi upah, kita nggak mengadvokasi status kerja. Ya udah nanti kapan sosialisme ini, nggak tahu lah kapan. Jadi kita nggak ngurus buruh upahnya nggak dibayar, kita nggak ngurus gitu kan. Nggak berjejak realita ya. Nggak menjejak realita. Ini konsep ini sebenarnya itu juga ditulis oleh SK Trimurti ya, Menteri Perburuhan pertama perempuan, Menteri Perburuhan pertama Indonesia, itu menulis bahwa
perjuangan buruh itu memiliki dua tujuan, tujuan yang dekat dan tujuan yang jauh. Nah, tujuan yang dekat itu adalah memperjuangkan perbaikan kondisi kerja, dan tujuan yang jauh itu adalah mengubah masyarakat, gitu. Jadi kita mengerjakan dua aspek itu, ya itu sih. Mau nggak mau ya, karena kalau pilih salah satu mungkin terlalu utopis untuk bisa terlihat hasilnya juga saat ini kan. Dan utopis kan tidak memberi makan kan, tidak bisa memberikan makan saat ini gitu. Karena sistem kita masih kapitalis gitu kan. Tapi oke, ini menarik sih, karena yang kamu sebutkan itu adalah bagian pendidikan kan, atau bagian edukasi di dalam pergerakan buruh itu sendiri kan, di mana pergerakan buruh baiknya itu memang memiliki serikat buruh, dan serikat buruh itu jangan sampai hanya menjadi klinik bagi para buruh yang mendapatkan masalah, kemudian datang ke serikat, tapi begitu selesai, begitu sembuh, udah selesai gitu ya. Baiknya lebih continue ya, dibandingkan hanya menjadi klinik gitu ya. Karena dengan cara-cara seperti itu serikat itu akan mati. Kalau misalnya ketika ada kasus datang, kemudian setelah itu nggak mau lagi muncul, nggak mau lagi datang, nggak mau ikut kegiatan, maka serikat buruh akan susah mendapatkan tenaga penggeraknya. Kalau diperlakukan hanya seperti klinik kan. Seharusnya ketika seseorang mendapatkan manfaat dari serikat pekerja, maka mau bergabung di situ, mau ikut pendidikannya, mau terlibat, mau menjadi paralegalnya atau advokatnya. Sehingga serikat buruh itu akan hidup, karena tenaga-tenaga penggeraknya itu akan banyak orang. Dan iya sih, yang tadi kamu bilang ya, harus ada agent of change yang dihasilkan gitu kan di dalam serikat buruh pun, dan itu bisa dilakukan dengan edukasi gitu ya, tetap menghadirkan edukasi di dalam serikat buruh itu. Ini menarik sih, ini jadinya sebenarnya ini juga bagian dari tantangan yang dihadapi dalam gerakan buruh ya, bahwa bagian edukasi itu masih kurang masih kurang ya, lebih kelihatan advokasi baik dalam bentuk advokasi turun ke jalan ataupun advokasi kasus ataupun advokasi hukum. Edukasi masih kurang ya. Masih kurang, sehingga saya sering memperhatikan ya, ada satu hal yang membuat saya merasa senang sekali ya. Jadi suatu hari ada yang lihat, ya ada yang negor gitu, kamu yang negor polisi lagi, nanya-nanya lah, biasalah mencari informasi ke salah satu anggota Sedar. Dia nanya kayak gini, ini anggota Sedar masih muda-muda ya, gitu. Kok rata-rata umurnya masih 25 ya? Terus kayaknya yang orangnya lain-lain ya, beda-beda gitu. Masa itu kemudian menjadi, terus aku bilang, ya walaupun polisi yang bilang kayak gitu, artinya kita berhasil, maksudnya kita ada keberhasilan lah dalam artian memajukan anggota-anggota. Karena memang kalau di kami saya sendiri merasa tidak berhasil ya, merasa gagal. Kalau misalnya dalam setahun 2 tahun kita nggak menghasilkan orang baru gitu. Atau misalnya saya selalu menyadari misalnya kita nih di kita itu ada semacam pembicaraan, kita kalau orasi jangan lama-lama lah. Aku bilang, ya kita diantara kami pengurus yang orang udah lebih lama gitu, ya lama-lama ya, udah 10 menit cukup, suruh tuh yang lain-lain tuh biar ganti-gantian kan. Atau jadi kita memberanikan anggota untuk mengambil peran yang muda ya, pengurus maupun anggota yang usianya masih muda-muda, karena yang salah satu hal yang paling kami pedulikan itu adalah kaderisasi, regenerasi. Betul, penting itu. Apalagi sekarang pekerja-pekerja itu kebanyakan usianya muda. Buru-buru itu. Kenapa? Karena itu rekrutmen. Kalau di manufaktur ya. Kalau di manufaktur, setiap turnover manufaktur kan tinggi. Karena buruh itu dikontrak 2 tahun, kemudian selesai. Diganti dengan buruh yang baru lulus SMA atau SMK. Itu rata-rata batas usia rekrutmen itu 22, 23, 25 itu udah mulai jarang. Jadi buruh itu pasti muda-muda. Nah, jadi bayangkan kalau anggotanya itu rata-rata muda, 25, 22, 23, 25, tapi kok pengurus-pengurus ini semuanya bangkotan, nggak ada regenerasi. Dan itu kadang aku suka malu kalau pengurus ini terus kan.
Oke, oke. Iya, karena Tapi ini dari benar, mm, ya. ya, Oke. silakan duluan. Ya, ya, tapi ini menarik sih, maksudnya kalau dilihat dari konteks memang turnover atau masa ini ya, masa tukar pegawai itu kan cukup cepat ya. Apalagi Iya, kalau cepat. misalnya, aku nggak tahu, mungkin Sarina bisa lebih ini ya menjelaskan turnover di dalam situasi pekerja kerah biru gitu misalnya, itu kan cukup cepat ya karena Mm, akan bisa dengan mudah gitu mencari penggantinya kalau sudah menghentikan yang sudah habis kontraknya gitu kan. Atau tadi yang disebut sama Sarina, apalagi yang menggunakan sistem outsource gitu kan, mungkin lebih tidak mendapatkan apa ya, jaminan kestabilan iya, kerja nggak gitu ya, stabil. bahwa akan Kepastian kerja. bahkan maksudnya gimana ya ngomong, akan dengan mudah sekali digantikan oleh orang lain gitu kan posisinya. Itu yang membuatnya jadi berbahaya kan. Eh, dan ini yang sebenarnya yang kamu sampaikan itu ya yang membuat ini penting terjadi kaderisasi gitu, karena kalau Hmm, misalnya sudah berbeda konteks kerja, berbeda zaman kerjanya gitu ya, beda semangatnya, bisa jadi apa yang dijadikan concern oleh generasi sebelumnya, generasi pekerja sebelumnya atau generasi buruh sebelumnya itu tidak match up dengan situasi yang dialami oleh pekerja-pekerja baru gitu kan. hmm. Jadi ini yang dijembatani dengan kaderisasi tadi gitu ya. Aku nangkepnya gitu sih, Sar. Bener gak? Iya, benar. Misalnya yang contohnya itu ya, itu soal kesehatan mental. Kan nggak banyak. Hmm. Kalau yang tua-tua kan, yang tua-tua, gue juga udah orang tua. Kan nggak banyak gitu Hey. yang kayak, Hey. iya. Pokoknya kan nggak banyak kan yang aware soal kesehatan mental kan. Bahwa kesehatan mental itu penting. Misalnya kita ngelihat banyak buruh yang kena penyakit asam lambung kan. Hmm. Atau juga yang terakhir yang masalah kesehatan mental, terus masalah keterasingan juga, semakin kurang sosialisasi gitu. Ya kayaknya sih kita punya teknologi bisa say hello segala macam, tapi kok rasa-rasanya makin terasing satu sama lain. Kemudian kesehatan mental ini yang paling penting. Ini udah banyak ininya kok. Kan ini nggak dikenali kan. Kalau dalam kebanyakan orang Indonesia problem kesehatan mental itu kan nggak dikenali. Kalau sekarang kan dulu kan kita punya sistem pendukung hidup zaman dulu, zaman orang tua kita dulu itu kan Apa, masih bagus. Desa, apa itu, udara yang Sar? lebih segar, ya udara yang lebih segar kan, makanan yang lebih organik kan. Kalau sekarang kan semuanya kebanyakan makanan pabrikan. Anak-anak Hmm. sekarang dari kecil aja itu udah dapat makanan pabrikan dari kecil. Nah itu kemudian ketika masuk ke dunia karena nggak punya basic makanannya juga payah ya, payah, nggak Hmm. udah semakin tidak alamiah gitu. Nah ketika masuk ke dunia kerja itu kesehatan mentalnya bisa lebih terganggu loh. Dan sekarang juga ada model misalnya orang bilang asam lambung, penyakit mah segala macam, tapi kemudian berpengaruh ke kesehatan mental kan, Hmm. karena kerja itu panjang. Tapi itu nggak mau dilihat sebagai penyakit akibat kerja. Kalau perusahaan-perusahaannya jam kerja itu panjang, kemudian makanannya nggak begitu bagus, kemudian stres karena kurang sosialisasi. Memaknai hubungan itu juga semakin, memaknai hubungan antar manusia itu juga semakin berkurang ya. Jadi problem sosialisasi ini kemudian multitasking yang terakhir juga. Teknologi ini kan Apa tuh? membuat orang bukan multitasking, swift mengerjakan multitasking, mengerjakan pekerjaan sekaligus. Di perusahaan-perusahaan yang kami advokasi, di buru-buru yang kami advokasi, mereka melaporkan bisa memegang 2 sampai 3 mesin. Oke. Mereka mengerjakan berbagai macam pekerjaan. Karena dianggap ya kamu bisa multitasking gitu. Sudah terbantukan dengan teknologi gitu ya. Ya. Dan itu juga tapi ini kondisi ini lebih parah di pekerja kerah putih sebenarnya. Juga. Oh, you don't say kalau itu kayaknya. Jadi Aku banyak, pernah itu ngobrol semua sama akibat jurnalis. jadinya ke kesehatan mental ujungnya. Betul, betul. Betul, Sar. Aku pernah Depresi, ngobrol nih sama jurnalis terkait dengan stres. multitasking juga kan. Kalau dulu mungkin jurnalis yang reporter kerjanya turun ke lapangan gitu kan. Sekarang itu yang turun ke lapangan itu harus bisa bikin Sendiri video, ya? harus bisa bikin Ngedit. audionya, harus Dan bisa ngedit. ngetik juga, ngedit juga langsung gitu kan. Terus langsung dikirim semuanya ke editor dan kayak satu orang tuh mengerjakan beberapa sekaligus gitu kan. Terus Kayak gajinya dikali 5 nggak?
Kalau pekerjaan Enggak lah, menurut Anda. Gajinya ya sesuai. Gajinya sesuai UMK kan. Jadi orang stres, orang depresi atau stres, tekanan kerja tinggi, tapi nggak punya uang untuk mencari kompensasi atas stresnya itu, nggak bisa liburan, nggak bisa traveling. Nggak semuanya mendapatkan privilege bisa, gitu ya. Iya, ada tapi sebagian besar nggak bisa kan. Kalau kita ngeliat di komponen upah, liburan itu sangat-sangat kecil. Aku lu nggak ingat berapa, tapi sangat-sangat kecil. Kalau kita ngeliat di komponen upah, rekreasi itu komponen yang nggak begitu, itu sedikit banget. Ya itu cuma bisa jalan ke taman sekitar kota, mungkin sebulan sekali atau. Ya karena dianggap kamu kan sebenarnya nggak punya waktu untuk liburan. Waktumu kan sudah untuk kerja, jadi tidak perlu lah duitnya banyak-banyak. Liburan, istirahat, tidur tidur yang berkualitas. Itu juga semakin sulit kan. Kalau dulu mungkin bilang kan dulu juga orang tua kerja keras segala macam. Ya aku bilang sistem pendukung sosial zaman dulu itu beda sama sekarang. Kalau dulu ya misalnya aku ya, dulu rumahku tuh semuanya sekelilingnya tuh pohon. Kalau aku masih anak-anak, aku jalan aja ke sekolah, itu kan aku sangat mengurangi stres. Walaupun aku nggak sadar misalnya itu bisa mengurangi stres jalan di bawah pohon, lihat ini. Tapi kan sekarang kan semakin sulit kan yang seperti itu. Bahkan air minum pun sekarang juga semakin, kalau kita mau dapat yang bersih harus disaring dan segala macam, bahkan harus ada merek tertentu lah kalau zaman sekarang. Kalau dulu kan enggak, air tanah aja, sekarang dulu air tanah lebih segar, masih bisa gitu ya. Jadi itu semua berpengaruh ke kualitas hidup kita, ke kualitas kesehatan kita semakin nggak bagus secara fisik maupun mental. Cuman akhir-akhir ini problem kesehatan mental ini semakin mengemuka lah, terutama di anak-anak muda. Tapi menarik loh, Sar. Maksudku kenapa baru mengemuka, soalnya kalau kita ngomongin kapitalisme, kita ngomongin buruh yang bekerja di dalam industri manufaktur gitu kan. Itu kan dari awal kita, kalau misalnya kita mendapatkan ilmunya di sekolah gitu ya, di lembaga pendidikan, itu kan biasa disebutkan alienasi adalah salah satu yang timbul karena perburuhan itu sendiri gitu kan, perburuhan yang akibat kapitalisme itu kan, yang awal pertama muncul di Inggris juga kayak gitu kan. Alienasi itu jadi salah satu kunci utama gitu terkait dengan kerja mental, ya. Betul, dan itu kan sebenarnya udah langsung terkait dengan kesehatan mental ya, jadi kayak sayang banget itu baru mengemuka sekarang gitu, padahal alienasi sendiri kan udah jelas bahwa itu adalah bagian dari kesehatan mental. Tapi mungkin dulu kita belum punya bahasanya kali ya. Iya, dan dulu juga ini ada anggapan-anggapan kalau kesehatan orang ke psikolog segala macam, wacana kesehatan mental itu orang takut lah dibilang gila gitu kan. Stigmanya ya. Iya, kalau kita misalnya ke psikolog ya, padahal kita nih misalnya cuma mau mungkin mau konsultasi pernikahan, atau itu bisa juga. Konsultasi pekerjaan atau konselor segala macam, itu kok stigmanya gila gitu. Padahal kan orang ke psikolog kan nggak selalu gila gitu kan. Iya. Nah, tapi itu dulu. Tapi sekarang sih sepertinya karena sudah semakin banyak media-media juga aku lihat banyak memajukan isu itu, isu depresi dan segala macam itu. Kemudian juga banyak orang yang sekarang kena penyakit anxiety, kecemasan berlebihan itu sekarang makin umum ya, penyakit yang biasanya diiringi dengan asam lambung. Kayak semua orang punya deh penyakit kecemasan itu. Nah, kemudian ini juga orang jadi lebih aware gitu kan. Tapi kan memang anak-anak muda sekarang yang bisa lebih menangkap ini. Dan juga mungkin gaya berkampanye, gaya berkomunikasi. Anak-anak muda sekarang yang lebih apa sih? Karena mereka terpapar media sosial sangat banyak, terpapar TikTok, YouTube, segala macam, media sosial dan segala macam. Mereka kemudian menjadi lebih sadar gitu, memberikan masukan soal itu tuh lebih banyak. Misalnya banyak buru-buru di Sedar, buru-buru yang rekan-rekan saya itu bilang bahwa kita sebaiknya kampanye di sini, caranya tuh kayak gini kalau kita mau viral dan segala macam. Itu yang bisa ditangkap oleh anak-anak muda sekarang, cara-cara baru yang lebih menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Jadi itu pentingnya kenapa anak-anak muda itu harus maju juga sebagai pemimpin-pemimpin serikat buruh. Dan perempuan juga harus gitu kan, karena ada banyak problem yang perempuan itu sebetulnya lebih paham daripada laki-laki. Contohnya apa? Di serikat buruh ya.
Misalnya nih, kalau kami mau berunding ya, berunding masalah upah, perempuan, Mhm. karena perempuan yang biasanya paling banyak mengetahui pengeluaran, pengeluaran dapur, pengeluaran Hmm. di rumah ya. Tapi sebetulnya sih itu juga kayaknya sih kita jadi kok kayak kamu manfaatin patriarki kerja domestik, perempuan banyak kerja domestik, kemudian informasi itu lebih banyak datang dari perempuan. Tapi memang jadinya seperti itu, sehingga Tapi hal itu maksudku, ya tapi terusin. hal itu jangan cuma dijadikan perempuan itu sebagai informan, seharusnya dijadikan sebagai negosiator, tim perunding. Kan yang selama ini terjadi, ayo kita kumpulkan perempuan-perempuan, apa sih kebutuhan dalam satu bulan gitu kan, kemudian itu dicatat oleh perempuan, kebanyakan yang anggota-anggota perempuan tahu, oh iya pengeluarannya ini, beras itu harganya sekian, ini harganya sekian. Kemudian cuma sampai situ, sehingga apa, kita cuma menjadikan mereka sebagai kayak provider informasi saja. Seharusnya serikat itu didorong, kamu jadi tim perunding ya, tim perunding itu Hmm. bernegosiasi dengan pengusaha kan. Itu yang coba kami lakukan. Kenapa? Ya kita sih biasanya sederhana aja. Kamu kan punya keterampilan tawar menawar yang lebih yang lebih ini kan. Biasanya tapi nggak juga semua perempuan kayak begitu. Kalau kayak saya udah malas saya debat-debat soal harga, udah capek debat di Twitter, menawar-nawar lah di pasar, pusing aku. Nah tapi pada umumnya seperti itu ya. Itu kan tendensi saja, kecenderungan. Kita dorong karena dengan memperkuat posisinya menjadi negosiator, itu juga kita memperkuat posisi perempuan di serikat buruh. Jadi masuk ke posisi-posisi yang lebih strategis. Hmm. Nggak hanya Banyak sebagai ini ya, sebenarnya. peran pendamping ya. Iya, kerap kali ya, masih ya perempuan itu dianggap sebagai orang-orang yang hanya bisa mengisi peran pendamping aja gitu, tidak berada Ya, di posisi yang vital gitu ya, bisa memberikan keputusan atau berdampak pada kebijakan yang dikeluarkan langsung gitu. Ini juga menarik sih, dan bahwa isu ini juga terjadi di gerakan buruh juga sebenarnya menarik untuk dibahas ya, Sar. Ada lagi ya. nggak tambahan kalau misalnya terkait dengan pergerakan buruh wanita, buruh perempuan gitu? Oh, perempuan nih, oh perempuan. Eh, se- Perempuan sebetulnya, Kak, aku termasuk yang meyakini bahwa kalau lebih banyak perempuan yang terlibat dalam posisi strategis di serikat, sebenarnya serikat itu akan menjadi lebih maju. Aku selalu bilang itu kepada kawan-kawan. Aku bilang kalau aku kan biasanya sih aku menjadi salah satu orang yang sering uh, ditanya gitu kan mengenai apa-apa gitu, dan sepertinya juga aku nggak entah bagaimana mengembangkan semacam pemikiran yang lain gitu, mungkin agak lebih sensitif jadinya kan dalam melihat persoalan. Ya aku pikir Hmm. karena aku perempuan gitu kan, aku bilang. Kemudian juga jadi banyak lah yang aku pikir aku bisa jadi seperti ini karena aku perempuan. Kalau laki-laki mungkin aku jadi sesuatu yang lain kan. Hmm. Dan aku pikir harusnya perempuan lebih banyak gitu, karena itu akan memperkuat serikat, akan memberikan kekuatan yang lebih kepada serikat. Cuman yang sering sekali menjadi hambatan ketika seorang perempuan mau aktif di serikat, maka mereka harus melakukan negosiasi yang lebih alot ke keluarga, ke lingkungan sosialnya di rumah, bahkan di tempat kerja. Karena kan ada Kenapa? hambatan domestik misalnya kan. Kerja domestik itu kan masih dianggap sepenuhnya tanggungan perempuan. Sehingga Hmm. seolah-olah kalau mau berserikat, beresin dulu tuh semua isi rumah gitu kan, harus bersih dan segala macam, sehingga nggak punya waktu. Anak dulu diurus gitu Iya, anak ya. dulu diurus dan segala macam. Tapi ada perempuan yang berusaha mengatasi hambatan itu, misalnya dengan membawa anaknya ke tempat ke konsolidasi, kemudian juga biasanya juga bahkan ada yang jualan di tempat pendidikan untuk membantu ekonomi keluarganya. Eh, karena memang kerja domestik itu masih dianggap kerja perempuan, padahal kan kerja domestik itu nggak ada gendernya sebetulnya. Yes. Ya laki-laki Yes. seharusnya juga bisa memasak, bisa menyapu, bisa gimana kalau misalnya istrinya sakit kan, bisa Kan berbagi skill pekerjaan. bertahan hidup ya, Ya itu skill bertahan bukan. hidup. Coba aja ntar kalau misalnya sekolah ke tempat lain, kayak temen kalau ke sekolah ke tempat lain atau pergi merantau dan hidup sendiri gitu kan nggak harus selalu makan di luar, bisa masak sendiri, Hmm. bisa bersih-bersih, kamarnya tetap bersih walaupun dia laki dan nggak ada perempuan atau pacarnya atau istrinya yang bersihin gitu. Jadi sebenarnya kamarnya bersih gitu, nggak kayak kandang kambing seperti itu. Karena aku sering ngeliat Oke. kan kamar
kamar kayak kandang kambing. Kalau nggak Oke, punya, tapi kalau ini nggak laki-laki atau perempuan loh ya, kalau nggak punya keterampilan untuk bersih-bersih gitu. sama aja ya, Ya bukan sama hanya aja. Tapi laki-laki gitu. kecenderungannya, Tapi tendensinya biasanya yang lebih bersih itu perempuan karena terbiasa mengerjakan pekerjaan domestik. ya, karena biasa dibebankan dengan Ya pekerjaan domestik dibebankan. menurutku. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Sar. Nggak nyangka juga nih udah 1 jam lewat nih kita ngobrol. Ini emang udah bisa lewat 1 jam sekarang. Kalau setahu Udah WhatsApp ini, dong. oh gitu. Setahu aku WhatsApp, Instagram tuh mati sendiri gitu loh kalau udah 1 jam. Tidak, mereka sudah Oh, berubah. oh udah berubah. Sekarang, mau 2 jam juga bisa, Sar. Ada nggak Bisa. waktunya? Ntar kita ngegas nih. Pertanyaanku ini ya, yang nggak tahu nih, mungkin habis kamu jawab, mana tahu aku masih punya pertanyaan lagi ya. Tapi pada intinya adalah aku ingin bertanya, kalau tadi kita sempat membahas demonisasi gerakan buruh gitu ya, sehingga membuat, kalau di kepalaku sendiri ya, membuat ada kesan bahwa yang namanya buruh kerah putih itu tidak empati dengan pergerakan buruh kerah biru. Padahal kan sama-sama buruh ya, terlepas dari warna kerahnya apa gitu. Nah, menurut Sarina, apa nih yang bisa dijembatani atas gap gap apa ya, gap yang muncul antara buruh kerah putih dan buruh kerah biru? Em, Atau aku yang perlu aku nggak sih dijembatani? ya perlu sebetulnya. Aku sih kepikiran itu produksi produksi narasi kita harus lebih menjangkau mereka juga ya. Misalnya mereka mereka banyak yang upah mereka tuh bisa naik karena upah buruh kerah biru itu naik, kan begitu. Jadi ketika nasib buruh kerah biru itu berubah karena misalnya ada perubahan kebijakan kenaikan upah, mereka juga naik kok. Kan mereka juga pada akhirnya akan naik walaupun nggak naik sekarang, tapi pada akhirnya akan naik gitu. Dan juga apa ya, itu sih produksi wawasan, jadi ada semacam hubungan nasib juga sebetulnya, seperti itu. Caranya gimana? Menurut kamu cara terbaik selain tadi menambah narasi gitu ya? Apa? Aku sih ngelihatnya serikat itu seharusnya memang juga merekrut mereka ya kan? Seharusnya mungkin kita bisa punya program-program yang mungkin bukan program kasus justru gitu. Bukan program pembelaan dan segala macam, tapi menjangkau mereka. Itu biasanya sih sudah ada gitu kan, bahwa posisi mereka juga nggak stabil gitu kan, bahwa mereka juga butuh keamanan kerja kan. Semua sekarang setelah omnibus law kan nggak stabil lagi. Orang bisa aja dia seorang manajer atau mungkin seorang staff di office, di kantor, bagian kantor, bukan bagian produksi, tapi bisa saja statusnya sekarang outsourcing. Orang sekarang semuanya bisa kok dia sourcing kan, nggak harus bagian pelengkap kan. Oke. Ini menurutku menarik ya saat untuk membahas ini, karena kayak beberapa waktu lalu itu aku sambil cari beritanya ya. Seingatku kayak perusahaan seperti Google aja, ini kan Google kan bukan perusahaan manufaktur ya, tetapi perusahaan teknologi kan. Kita melihatnya itu. Berarti kita bisa menyebut kalau para pekerja Google itu sebenarnya adalah pekerja atau buruh kerah putih, benar nggak? Benar ya? Kalau dari sepenangkapanku nih, biar nggak salah-salah aja. Mereka baru bikin union loh, baru bikin serikat juga gitu. Dan ini kan sebenarnya menarik ya, kalau bahkan perusahaan teknologi saja melihat ada kebutuhan, karyawannya setidaknya melihat ada kebutuhan untuk berserikat gitu kan. Nah, kalau di Indonesia kamu sudah melihat ada tendensi kayak gitu nggak? Atau serikat buruh itu masih lebih banyak di kerah biru? Ada sebenarnya. Lebih banyak di kerah biru, tapi tendensi ke sana ada kok. Ada beberapa serikat-serikat lain yang aku tahu, mereka itu pekerja bank, tapi mereka berserikat. Cuman ya banyak yang menjadikan serikat itu kayak semacam jaminan asuransi. Ntar kalau gue di PHK baru ke serikat gitu. Jadi bukan kayak klinik tadi ya. Iya, kayak klinik itu. Jadi kayak uang iuran itu dijadiin sebagai ya udah gue bayar lah tiap bulan. Nanti kalau aku ngalami masalah, udah minta advokasi sama serikat, dan kan biasanya gratis. Gitu sih.
Nah, Jadi lebih makanya pada jaring pengaman daripada sebuah mindset gitu ya untuk mm-mm. bergerak maju ke depan. Ini memang PR ya sebetulnya. Itu juga yang aku bilang bahwa eh, mungkin karena umur kebebasan berserikat kita masih sangat muda, jadi memang masih banyak yang harus dipelajari lagi oleh kita semua gitu ya, termasuk saya juga. Bagaimana sih berserikat, kita harus seperti apa nih, menjadikan serikat ini kemana gitu, gimana serikat ini menjadi alat perubahan kan. Mungkin kalau bisa memiliki, ada serikat yang powerful yang bahkan bisa menjawab bukan cuma isu-isu kasus, tapi misal isu korupsi, itu mungkin akan lebih banyak yang bergabung. Karena misalnya isu anti korupsi kan isu yang lebih kuat di tingkat yang kelas menengah kan. Ya. Ada serikat yang bisa seperti itu, yang bisa bertransformasi menjadi alat politik misalnya, alat sosial, ya itu mungkin bisa menggait lebih banyak anggota dari buruh kerak putih itu. Jadi memang itu kayak ya harus lebih canggih lah serikat kita nanti ke depannya. Pasti dong. Apalagi Iya. masih ada elu, Sar, yang menurut gua sangat inovatif ya dengan apa yang dikerjakan sama teman-teman F-Sedar juga kan. Dengan berstrategi, terus kemudian Kecil memuliakan banget diri kita. sendiri. Kenapa? Masih kecil lah. Ini upayanya masih upaya yang masih kecil sekali. Saya sih sebenarnya berharap kalau misalnya ini bagus ya ditiru lah sama serikat-serikat lain. Saya sering minta sama serikat-serikat lain untuk ayo kita bangun serikat yang berbasis pendidikan gitu. Jadi kalau misalnya kita mengadvokasi, jangan kasih layanan jasa hukumnya. Buruhnya harus belajar juga gimana cara mengadvokasi itu, membuat kronologinya gimana, gugatannya gimana, prosesnya kayak apa. Karena ya saya berharap serikat lain pun replikasi cara-cara ini. Gitu. Kenapa? Karena ini untuk kebaikan bersama. Ya nggak harus juga sih, saya sih nggak punya obsesi kayak, oh nanti Sedar jadi serikat besar yang kuat, bertransformasi menjadi kekuatan politik. Oh saya nggak begitu ya, realistis aja. Serikat kecil, kalaupun mungkin mau menjadi sebesar itu, pasti harus beraliansi dengan orang-orang yang satu frekuensi kan. Cuman menemukan yang satu frekuensi ini kan, ini yang susah. Karena salah satu tantangan sih, ya. Kalau di kita sih banyak buru-buru yang biasa, yang ya baru 2 tahun, baru setahun belajar, itu sudah mediasi sendiri ke Disnaker tanpa didampingi. Jadi udah cepat bisa gitu. Karena buruh itu memang cepat bisa kalau diajarin. Cuman masalahnya ada nggak kesempatan untuk belajar itu kan? Itu yang mungkin hilang biasanya ya. Bisa hilang, secara objektif hilang karena beban kerja yang terlalu tinggi. Kemudian juga buruhnya sendiri yang nggak mau gitu kan. Karena menganggap ada kegiatan yang lebih penting. Misalnya ada buruh yang menganggap lebih penting misalnya untuk aktivitas touring naik motor atau mancing atau apalah kegiatan lain. Rekreasi ya, tapi butuh juga sebenarnya rekreasi itu saya rasa ya. Butuh juga sebenarnya. Cuman kan kemudian itu menjadi rutinitas setiap minggu dan tidak dirangkaikan dengan kegiatan berserikat. Kenapa sih nggak sesama teman serikat misalnya touring, kemudian di sana kita isi pendidikan atau apa gitu. Terus juga ada yang nganggap lebih penting misalnya kondangan. Halo yang nonton, tolong ya yang nonton ini bisa ditiru nih. Kondangan itu setiap minggu ada. Kan bisa sambil kondangan sambil ini ya, membuka harusnya begitu. Workshop singkat gitu kan, mengajari orang-orang yang datang ke kondangan gitu. Jualan buku, ngasih, iya itu ide yang bagus juga. Mungkin lagi boleh juga kondangan sambil jualan buku. I think bawa brosur serikat gitu. Nah cuma memang tantangannya berserikat itu masih dianggap kayak klinik, rumah sakit gitu, bukan sekolah. Itu yang masih jadi PR ya kayaknya ya, di dalam gerakan saat ini. Permisi sebentar ya, nyalain lampu dulu. Di sini udah malam. Nggak apa-apa. Oh iya, kita beda 1 jam ya. Iya, di sini cepetan 1 jam. Oke Sar, kalau misalnya boleh kasih penutup nih buat orang-orang yang nggak memahami isu buruh sama sekali atau masih memiliki miskonsepsi terhadap gerakan buruh gitu. Apa yang ingin kamu sampaikan pada teman-teman ini? Apa ya?
Ya tadi sih sebenarnya udah aku sampaikan semua ya. Aku pikir serikat itu sebenarnya adalah berangkat dari kebutuhan kita gitu. Bahkan walaupun misalnya, bahkan banyak ya kasus ada sebuah serikat di pabrik, kemudian buruh-buruhnya nggak mau berserikat, kan, malah benci sama serikat. Tapi ketika serikat itu memenangkan sesuatu, kemudian yang merasakan dirinya juga, gitu kan. Sebenarnya kalau mau fair, kembalikan ke pengusahanya lagi gitu kan. Misalnya kita nggak suka buruh itu demo, upah naik segala macam. Nah, misalnya kalau buruh pemerintah cuma mau naikin 4%, kemudian kita demo dan bisa naik 11%. Seharusnya kan orang-orang yang seperti itu kan mungkin kembalikanlah 6% lagi, 7% itu ke pengusahanya. Kan fairnya begitu kan, kalau mau fair gitu. Tapi kan sebenarnya maksudku, saya nggak bilang kembalikan lah, nggak. Tapi sebenarnya maksudku itu cuma untuk menunjukkan bahwa kalau serikat buruh itu mencapai sesuatu, yang untung semuanya kok kan. Cuman memang saya sih tidak menutup diri terhadap kritik. Serikat buruh itu sangat-sangat butuh diperbaiki. Itu juga yang harus saya tekankan. Misalnya masalah keuangannya, pengelolaannya, pendidikannya, segala macam, memproduksi aktivisnya itu kayak gimana, itu yang penting. Tapi kemudian yang tidak bisa yang sulit untuk kita berdialog itu adalah dengan kelompok-kelompok yang mendemonisasi serikat, yang mau pengen nggak ada serikat gitu loh sama sekali, kan. Nggak ada serikat sama sekali, mau membubarkan serikat, lagi mana negara modern macam apa gitu loh, nggak ada serikat buruh, kan. Masyarakat modern kayak gimana nggak ada marahin serikat buruh. Ya jadi ya itu sih mungkin harus lebih dipelajari bersama lagi kan. Dan saya sih terbuka ya ditanya, biasanya lewat Twitter orang bertanya sama saya, terbuka. Kalau saya bisa jawab saya jawab, karena saya juga agak-agak sibuk, banyak kesibukan. Terus juga kalau ada kritik, selama itu kritiknya memang ya kritik apapun sebenarnya, selama kritik itu bukan untuk bilang serikat bubar aja lah, saya sih welcome, karena itu berarti perbaikan kan. Karena kan ada memang yang mendemonisasinya itu mau memang nggak ada serikat sama sekali, itu sudah levelnya sebenarnya mau ngeberangus keberadaan serikat pekerja. Itu sih yang ini kan. Dan saya sih terbuka, memang banyak serikat ini memang butuh diperbaiki kok, nggak sempurna dan jauh sekali dari sempurna, dari yang seharusnya itu masih jauh. Asik, senang banget nih kalau ada teman yang membuka kesempatan untuk mengkritik, dikritik gitu ya. Terbuka dengan hal itu, selama emang tujuannya membangun juga gitu ya, bukan untuk hanya sekedar melakukan apa namanya, penjatuhan optimisme orang gitu. Selama tujuannya bukan untuk menghancurkan optimisme orang lain yang mau belajar atau yang sedang berbagi sesuatu. Oke, Sar, ada lagi yang ingin disampaikan, Sar, sebelum gue tutup? Itu aja kayaknya udah cukup. Yes. Kayaknya terlalu banyak ngomong, orang jadi nggak mikir lagi. Saya percaya nggak, nanti gue caca-caca. Harusnya gitu ya, tapi biasanya orang-orang itu butuh dipantik dulu, dipicu dulu, baru kemudian mikir. Kalau gue kayak gitu soalnya, kalau tidak terpicu, gue tuh kadang-kadang nggak bisa kayak gitu. Tapi begitu udah terpicu, ada ngobrol kayak gini sama lo gini kan, gue baru bener juga ya. Kayak tadi, terutama di bagian eksploitasi tadi, gue ada beberapa PR yang harus gue selesaikan dengan isi kepala gue terkait dengan komen itu. Tapi thank you berat, Sar, senang banget bisa ngobrol sama lo tentang gerakan buruh. Menurutku itu sangat membuka mindsetku ya. Terlepas dari yang nonton ini mendapatkan insight baru atau enggak, tapi buat diriku sendiri tuh sangat mendapat insight baru. Emang ada berapa karena nonton ini? Nggak tahu. Sorry. Kan ini tetap akan tayang gitu kan, Sar? Oh iya ya. Dan akan live kan? Saya akan tetap nyala gitu. Ini menurutku menarik sekali, karena biasa orang berpikir bahwa gerakan buruh itu hanya pada upah gitu ya, hanya pada perbaikan kerja buruh, tetapi tidak melihat dimensi lain yang seperti kamu sebutkan terkait dengan pabrik. Kalau dibangun di satu tempat itu kan mempengaruhi kualitas hidup orang sekitarnya juga gitu kan, dari sisi lingkungan, dari sisi mungkin kebisingan, dari sisi human capitalnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang belum masuk gitu sebenarnya di dalam mindsetku, tapi karena ngobrol hari ini jadi mendapatkan insight seperti itu juga. Jadi thank you berat. Moga-moga kalau misalnya ada isu buruh lain dan gue pengen ngobrol, nggak keberatan untuk diundang lagi, Sar. Siap. Thank you ya. Dadah. Ya, dadah. Makasih ya.
Ya, Sehat-sehat. sehat-sehat juga lu, Sar. Iya, keluarnya gimana?